Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita sehari lepas sehari sampai pada hari ini. Dalam anugerah Tuhan, kita berkumpul kembali pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Teman-teman saudara-saudara sekalian, saya akan meneruskan renungan kita mengenai Good News in Workplaces, bagian yang ke-6. Dan secara spesifik kita akan sama-sama menggumulkan tentang servant leadership. Servant leadership. Mari saya mengulangi dengan membacakan buat teman-teman sekalian Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Dan ia tidak memandang muka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara sekalian, waktu kita merenungkan mengenai servant leadership, kita merenungkan mengenai seorang pemimpin, seorang leader yang menjadi seorang hamba. Siapa sebetulnya yang kita pantas sebut sebagai seorang leader, seorang pemimpin? Saudara sekalian, dari skala-skala kecil, menengah, besar, kita bisa melihat bahwa bahkan seorang kepala keluarga pun ada seorang leader di dalam keluarganya. Memimpin dalam skala yang kecil. Sampai kepada skala yang lebih besar, mungkin dalam perusahaan, sampai kepada negara, bahkan sampai kepada dunia. Seperti kita sebut saja pemimpin-pemimpin besar di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang kita sebut sebagai leader. Seorang pemimpin yang betul-betul memiliki satu otoritas dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, kita sudah membahas pada minggu lalu pergumulan di dalam diri leader antara apa? Otoritas dengan responsibility. Antara kekuasaan yang dia punya, otoritas yang dia punya dengan tanggung jawab dia. Waktu seorang pemimpin lebih menekankan kepada otoritas tanpa tanggung jawab, apa jadi dengan yang dipimpinnya? Dan sebaliknya, seorang yang hanya melakukan tanggung jawab saja tanpa punya otoritas pun mengalami pergumulan yang tidak mudah dan sulit. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Saudara sekalian, saya mengajak kita melihat kembali kepada satu bagian. Ada seorang penulis yang namanya Robert K. Greenleaf, tahun 70. Dia mulai mengemukakan sebuah esai dan ide pertama kali tentang servant leadership. Jadi sepertinya sebelum tahun 70 itu belum ada ide tentang servant leadership. Dan Greenleaf mengemukakan beberapa insight dalam pikiran dia mengenai servant leadership. Yang pertama adalah apa? Dia mulai mengatakan perubahan mindset. Itu penting. Bagaimana seorang pemimpin harus serve first. Mulai dengan melayani. Nah, sebelumnya fokus orang-orang pemimpin adalah untuk kepentingan company. Dan sekarang mulai dengan melayani. Yang kedua, insight-nya adalah apa? Waktu orang mulai memikirkan sebagai seorang yang memimpin dengan melayani, dia harus punya prioritas, dia harus melayani orang lain, bukan sekedar memimpin secara tangan besi. Ada besar kemungkinan bahwa zaman-zaman sebelumnya, zaman-zaman kita sebut dengan generasi baby boomers, zaman-zaman orang memimpin dengan kekuasaan, dengan mutlak, dengan power, otoritas. Dan sebuah kutipan yang sangat menarik dibilang begini, a servant can only become a leader if a leader remains a servant. Seorang pelayan bisa menjadi seorang pemimpin jikalau seorang pemimpin tetap memiliki hati sebagai seorang pelayan. Nah, di sini menarik sekali kita bicara mengenai leader itu apa sih? Orang yang mempedulikan, care untuk kebutuhan orang lain. Orang yang mencoba untuk melayani orang lain. Orang yang memikirkan bahwa orang lain lebih utama daripada dia. Nah, ini sudah mulai dimunculkan dari tahun 70. Ya, ada satu mental yang namanya I serve mentality. I serve mentality. Nah, lalu ada sebuah penulis yang bilang begini, Joe Laroci bilang begini, dalam bukunya Servant Leadership in the Workplaces, ada 3 prioritas kunci prioritas seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus develop people. Pemimpin harus, yang kedua, building trust dalam timnya. Yang ketiga, pemimpin juga harus punya target oriented. Prioritasnya para pemimpin. Yang kedua, prinsipnya para pemimpin ada 3 juga. Serve, melayani lebih dahulu. Kemudian persuasif dan empowerment, memperdaya gunakan masyarakat atau orang-orang di bawahnya. Yang ketiga, secara praktek ada 3 hal juga. Kuncinya adalah apa? Mau mendengarkan, listening, mau mendelegasikan, dan mengkoneksikan pengikut-pengikutnya dengan misi yang sama dari sebuah perusahaan. Saudara sekalian, itu kedengaran begitu indah. Dan itu sedang diterapkan dalam dunia modern pada zaman sekarang. Dalam dunia kepemimpinan zaman sekarang. Bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi seorang pelayan. Jadi kalau teman-teman memperhatikan sekarang, para organisasi sudah mulai memikirkan bagaimana caranya seorang leader jadi seorang pemimpin, juga seorang pelayan. Bukan sekedar bos dengan tangan besi. Nah, saudara, bagaimana kita melihat itu dari sisi firman Tuhan? Bagaimana kita lihat dari sisi firman Tuhan? Nah, mari kita sama-sama lihat Matius 20, ayat 20 hingga 28. Ini bagian yang sangat panjang, saya akan ringkaskan saja.
tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Saudara, di bagian pertama kita lihat dari ayat 20 dan 21, ada poin penting pertama adalah keinginan menjadi pemimpin. Keinginan menjadi pemimpin. Saya bacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Nah, saudara, ternyata di sini diam-diam ada satu keinginan dari para rasul, bahkan ibunya para rasul, para murid Yesus untuk menjadi pemimpin, menjadi orang kedua dan orang ketiga. Itu sebuah hal yang sebetulnya kalau kita pikir-pikir wajar-wajar saja. Semua orang bekerja pasti ingin jadi pemimpin. Semua orang bekerja pasti ingin promosi. Keinginan yang sangat wajar saja. Tapi kita lihat sekarang begini. Apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus? Saudara, ayat 22 ya. Kalau kita lihat 22 sampai 28, Yesus memberikan beberapa syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Beberapa syarat menjadi seorang pemimpin. Ayat 22 sampai 28. Yang pertama disebutkan begini. Harus minum cawanku, minum cawanku. Saudara, di sini sebetulnya Yesus memberikan satu pertanyaan yang sangat penting. Begini ya, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Saudara, itu satu gambaran mengenai apa? Bisakah engkau mengalami penderitaan yang aku alami? Dan betul-betul ternyata dijawab pada mereka menjawab begini, kami dapat. Ayat 22. Ya, ini menarik sekali karena para rasul, para murid sudah bersedia menerima atau meminum cawan itu. Oke? Lalu ayat 23. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus memberikan syarat lainnya. Ya. Yang kedua tadi, ingin menjadi besar harus jadi pelayan. Lalu yang ketiga, ingin jadi terkemuka harus jadi hamba. Sudah bisa lihat di dalam ayat 26 sampai 28. Jadi ada tiga hal yang Tuhan memberikan syarat pada orang-orang untuk jadi pemimpin. Yang pertama adalah bersedia mengalami penderitaan, proses yang tidak mudah. Yang kedua, bersedia mau jadi besar boleh, yuk jadi hamba, jadi pelayan dulu. Ya, yang ketiga, ingin jadi terkemuka, kamu harus menjadi hamba. Soal pengertian pelayanan hamba itu sama, bicara mengenai doulos, posisi yang begitu rendah yang harus melayani lebih dahulu. Dan Yesus memberikan satu kalimat yang sangat penting di situ. Kalau kau mau menjadi pemimpin, harus menjadi hamba. Kau harus bersedia menderita. Kau harus bersedia mengalami hal yang tidak enak, tidak mudah. Diasingkan, dihina, mungkin dikucilkan, mungkin dibenci oleh orang-orang. Dan harus memiliki hati yang mau melayani lebih dahulu. Saudara, sampai di situ saya pikir para murid mungkin terdiam. Terdiamnya mungkin mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Maksudnya apa begini? Ya, orang Yesus jadi Mesias, jadi raja, gitu ya. Oke, nanti tolong dong, taruh aku sebelah kanan sebelah kiri dong, jadi pemimpin dong. Oke, tapi persyaratan yang Yesus berikan itu begitu sulit luar biasa. Dan saya rasa mereka pada waktu itu belum mengerti seberapa sulitnya apa yang Yesus syaratkan pada waktu itu. Dan saudara sekalian, kita akan lihat satu bagian lagi yang berikutnya, yang poin yang ketiga yang secara besar. Yaitu apa? Yesus sendiri memberikan teladan menjadi seorang pemimpin. Dia bukan cuma omong doang. Dia bukan cuma memberikan teori-teori, lo harus begini, tapi dia sendiri menunjukkan teladan sebagai pemimpin. Paulus menyebutkan di dalam Filipi 2, ayat 5 sampai ke 8. Filipi 2, ayat 5 sampai ke 8. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini teladan Yesus sebagai pemimpin, saudara. Yang poin pertama, tidak anggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang poin yang kedua, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak anggap diri sebagai posisi yang harus dipertahankan, dia mengosongkan dirinya. Yang ketiga, dia mengambil rupa hamba. Yang keempat, dia jadi sama dengan manusia. Kelima, dia merendahkan diri. Poin yang keenam, dia taat sampai mati di kayu salib. Saudara, itu satu posisi yang dari begitu tinggi sekali sampai begitu rendah sampai mati di kayu salib. Nah, ini renungan yang kita sering dengar di hari Natal. Bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Dia Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dia Allah yang maha kuasa, dia harus
mengalami posisi sebagai manusia yang begitu rendah, yang begitu terbatas rasanya, yang harus ada di fisiknya terbatas, mengalami lapar, mengalami haus, mengalami kesedihan, mengalami segala macam yang manusia alami, hanya dia tidak berdosa. Saudara, Yesus memberikan contoh, itu teladan pemimpin yang sejati. Itu teladan pemimpin yang sejati. Saudara-saudara, saya stop sampai di sini pada hari ini. Kita akan terus lagi pada minggu depan di bagian yang kedua dari servant leadership. Mari kita sama-sama merenungkan bagian ini, saudara. Kau ingin menjadi pemimpin, kau harus menjadi seorang pelayan. Kau ingin menjadi yang terbesar, kau harus menjadi seorang hamba. Dan Yesus Kristus telah menunjukkan dirinya, telah menunjukkan teladan yang sangat indah dengan menjadi seorang hamba yang sangat hina. Saudara, renungan ini boleh kita akhiri dengan satu renungan yang buat kita secara pribadi. Maukah engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maukah engkau menjadi seorang pemimpin yang betul-betul berbeda dengan dunia ini? Kalau dunia dengan konsep servant leadership sudah belajar mengubah satu mindset, mulai mempromosikan, mengkampanyekan tentang I serve mentality, saya melayani. Seharusnya orang percaya, seharusnya pemimpin Kristen lebih-lebih lagi memiliki mental seperti itu. Kita melayani karena Yesus Kristus lebih dahulu melayani kita. Saudara, saya berdoa buat kita semua. Kau pemimpin dalam keluarga, kau pemimpin dalam masyarakat, kau pemimpin perusahaan, berapapun orang-orang yang kau pimpin, kita boleh sama-sama punya kerendahan hati seperti Kristus yang datang untuk melayani orang-orang. Kita punya kerendahan hati seperti Kristus yang tidak sombong, yang tidak memegahkan diri. Kita mau sungguh-sungguh melayani sebagaimana Kristus telah melayani kita lebih dahulu. Kiranya dalam renungan ini kita boleh semakin dikuatkan. Kita mau belajar melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Kita mau belajar menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh melayani orang-orang yang kita pimpin, melayani orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.